Selamat pagi, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, beserta fungsi bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arianti. Saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada 683 yang penulisnya menggunakan bahasa Melayu. Ada sedikit informasi para peneliti sejarah bahasa yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih 3000 sebelum Masehi. Bahasa Indonesia merupakan evolusi atau perkembangan dari bahasa Melayu kuno. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terdiri dari dua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dua sebagai bahasa negara. Bahasa persatuan adalah bahasa yang dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya di hari terbentuknya 3 Ikrar oleh para Kongres Pemuda atau yang disebut Hari Sumpah Pemuda. A few moments later. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini tercantum dalam naskah Sumpah Pemuda yang ketiga. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara. Dua, sebagai bahasa negara. Bahasa negara atau bahasa resmi negara Indonesia dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan. Ini artinya bahwa Indonesia sebagai bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan secara cermat dan masuk akal. Saya serius akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang.